Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Matrix BC yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fahri Prasetya Rasaid, teman Saya Revaul Amanda. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan progres penelitian kami yang berjudul Lapormi, sebuah sistem pelaporan dan pemetaan parkir liar berbasis web untuk penertiban parkir liar di Kota Kendari. Terus pertama kami adalah pembuatan poster penelitian. Pada tahap ini, kami masih berada di proses pengembangan desain poster menggunakan aplikasi Figma. Saat ini, kami telah menyusun konsep desain, menentukan tata letak informasi, serta menyiapkan elemen visual yang akan digunakan pada poster tersebut. Beberapa ilustrasi dan gambar pendukung dibuat menggunakan bantuan Gemini AI untuk menghasilkan visual yang lebih bagus. Mengenai sistem pelaporan dan pemetaan parkir liar, penggunaan elemen visual ini bertujuan agar poster nantinya dapat lebih menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Saat ini, kami masih pada penyempurnaan tampilan, desain, dan penyesuaian struktur informasi yang akan dimasukkan ke dalam poster. Adapun poster ini sepertinya hasil dari penelitian kami, analisis data, serta pembahasan masih dalam tahap pengembangan dan akan dilengkapi seiring dengan perkembangan penelitian yang sedang kami lakukan. Melalui tahap ini, kami berupaya menghasilkan poster yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu menyampaikan informasi penelitian secara jelas dan informatif kepada masyarakat maupun pihak terkait. Dan progres berikutnya adalah pengembangan dashboard form. Dashboard ini merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian kami karena digunakan sebagai alat analisis kebutuhan sistem. Dashboard ini bukan merupakan dashboard pelaporan yang nantinya digunakan, melainkan dashboard yang dibuat khusus untuk mengolah dan menganalisis data hasil survei yang telah kami kumpulkan melalui Google Form. Data yang diperoleh responden kemudian diolah menggunakan bahasa pemrograman Python yang akan ditampilkan melalui ini dalam bentuk visualisasi data yang lebih mudah dipahami. Melalui dashboard ini, kami dapat melihat berbagai informasi penting seperti karakteristik responden, tingkat pemahaman masyarakat mengenai parkir liar, pengalaman masyarakat dalam menemukan parkir liar, minat masyarakat terhadap sistem pelaporan, serta berbagai kebutuhan fitur yang diharapkan tersedia pada web kami itu Lapormi. Kembali ke halaman sebelumnya. Dengan adanya dashboard ini, proses analisis menjadi lebih efektif karena data yang sebelumnya hanya berupa tabel dapat ditampilkan dalam bentuk grafik dan statistik yang lebih informatif. Selain itu, dashboard ini juga membantu kami dalam mengambil keputusan terkait fitur-fitur yang akan dikembangkan dalam website utama. Selanjutnya di sini ada struktur file proyek. Pada tahap ini, kami telah menyusun struktur file secara sistematis agar proses pengembangan sistem dapat berjalan lebih terorganisir. Struktur file yang baik sangat penting karena memudahkan pengembangan dalam mengelola kode program, melakukan perbaikan apabila terjadi kesalahan, serta menambahkan fitur terbaru pada tahap pengembangan berikutnya. Kemudian di sini ada command prompt atau CMD yang digunakan untuk proses pengembangan, serta menginstal berbagai library yang dibutuhkan melalui konfigurasi sistem, serta melakukan pengujian terhadap aplikasi yang sedang dikembangkan. Melalui command prompt, seluruh proses pengembangan dapat dilakukan lebih efisien karena berbagai perintah dapat dijalankan secara langsung. Kemudian sini ada proses integrasi dengan Google Cloud. Di sini kami memanfaatkan Google Cloud untuk mendukung proses sinkronisasi data sehingga dashboard dapat menampilkan data secara real time. Dengan adanya integrasi ini, setiap data yang baru masuk melalui Google Form dapat langsung diperbarui pada dashboard tanpa perlu melakukan pembaruan secara manual. Hal ini membantu dalam proses monitoring data, karena informasi yang ditampilkan selalu mengikuti kondisi terbaru. Selain itu, penggunaan Google Cloud juga memberikan kemudahan dalam penyimpanan dan pengolahan data sehingga sistem menjadi lebih fleksibel dan dapat dikembangkan pada masa mendatang. Selanjutnya akan kami membahas sebuah
pengembangan website kami, yaitu Lapor.me. Baik, perkenalkan nama saya Reva Aurel Amanda. Di sini saya akan membacakan progres tentang website Lapor.me. Nah, di sini sebelum saya memperlihatkan website kami, saya ingin menjelaskan dulu tentang tujuan dari website yang kami buat. Tujuan dari website yang kami buat adalah untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran parkir secara cepat, mudah, dan transparan. Melalui platform ini, pengguna dapat mengirim laporan kendaraan yang parkir sembarangan dengan menyertakan foto, lokasi, dan deskripsi pelanggaran. Nah, selain sebagai media pelaporan, website ini juga bertujuan untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan parkir, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai lokasi yang dilarang untuk parkir serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar, menyediakan transparansi proses penanganan melalui fitur statistik dan pemantauan status laporan, mempermudah komunikasi antara masyarakat dan pihak berwenang dalam menangani pelanggaran parkir, menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi pengguna jalan. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke fitur-fitur websitenya. Nah, yang pertama, di sini pengguna bisa melaporkan pelanggaran yang mereka lihat. Di sini pengguna akan diminta untuk menyertakan foto dan kemudian mengisi detail-detail yang tertera di website ini. Nah, selanjutnya jika pengguna ingin mengecek status laporan mereka tinggal mengetik tiket laporan mereka di kolom search bar ini. Nah, kemudian di sini akan muncul status laporannya mereka. Nah, selanjutnya kami juga mengedukasi masyarakat tentang aturan-aturan tentang terkait parkir di website kami. Tampilannya seperti ini. Nah, kemudian di sini juga ada dashboard admin yang hanya khusus diakses oleh admin. Di sini admin bisa melihat laporan-laporan yang ada. Nah, di sini admin juga bertugas untuk mengecek setiap laporan apakah laporan itu valid atau tidak. Nah, selanjutnya kebutuhan fungsional website kami, yaitu berdasarkan analisis kebutuhan, website kami memiliki beberapa kebutuhan fungsional utama, yaitu pengguna dapat mengakses informasi mengenai aturan parkir, melihat sanksi pelanggaran, serta membuat laporan dengan mengunggah foto, lokasi, dan deskripsi kejadian. Selain itu, pengguna juga dapat melihat statistik laporan untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus dari sisi admin. Sistem menyediakan fitur untuk melihat, memverifikasi, dan mengelola laporan yang masuk sehingga proses penanganan pelanggaran dapat berjalan lebih efektif dan terorganisir. Sekian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai progres pengembangan website yang telah kelompok kami kerjakan, yaitu menampilkan hasil implementasi website serta rencana pengembangan sistem pada tahap berikutnya. Nah, website yang kami bangun ini merupakan website pelaporan pelanggaran parkir yang bertujuan membantu masyarakat dalam melaporkan kendaraan yang parkir pada area terlarang kepada pihak Dinas Perhubungan. Nah, pada tahap pengembangan saat ini, kami telah berhasil membangun berbagai halaman utama website yang diperlukan oleh pengguna. Nah, beberapa halaman yang sudah tersedia antara lain yaitu halaman beranda atau home, halaman aturan parkir, halaman cara melapor, halaman buat laporan, halaman statistik laporan, halaman tentang kami, halaman hubungi kami, dan yang terakhir adalah halaman login admin. Nah, selain itu, kami juga telah menyusun struktur file pendukung seperti HTML, CSS, dan JavaScript yang berfungsi untuk mengatur tampilan serta interaksi website. Nah, meskipun website yang kami bangun saat ini masih berada pada tahap prototype atau front-end, sehingga masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Kekurangan tersebut antara lain, yang pertama, website ini belum memiliki back-end, dan database sehingga seluruh data yang ditampilkan masih bersifat sementara dan belum tersimpan secara permanen. Yang kedua, pada fitur peta lokasi belum terintegrasi sehingga pengguna belum dapat
melihat lokasi pelanggaran secara langsung pada peta digital. Nah, yang ketiga ada autentikasi admin. Nah, autentikasi admin ini belum berfungsi secara penuh. Halaman login sudah tersedia, namun proses verifikasi akun belum terhubung ke database. Yang keempat, ada statistik laporan yang ditampilkan masih menggunakan data dummy atau data contoh sehingga belum merepresentasikan kondisi sebenarnya. Yang kelima, ada nomor tiket laporan yang dihasilkan masih berupa simulasi dan belum dibuat secara otomatis oleh sistem. Dan yang terakhir yaitu sistem notifikasi maupun email otomatis kepada pelapor juga belum tersedia. Nah, walaupun masih terdapat beberapa keterbatasan website ini telah berhasil menunjukkan alur utama pelaporan pelanggaran parkir, mulai dari informasi, edukasi, hingga pengisian laporan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya di slide 2 saya akan menjelaskan mengenai tampilan website yang kami bangun. Nah, untuk melihat hasil implementasi secara langsung, website dapat diakses melalui laporme.netfly.app. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian utama website. Yang pertama yaitu ada halaman beranda. Pada bagian awal terdapat hero section yang berisi judul utama website serta ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaporkan pelanggaran parkir. Tujuan dari bagian ini adalah memberikan pemahaman bahwa masyarakat juga dapat berperan aktif membantu menciptakan ketertiban lalu lintas. Yang kedua ada edukasi zona larangan parkir. Nah, pada bagian berikutnya terdapat informasi mengenai area-area yang tidak diperbolehkan untuk parkir, contohnya seperti zebra cross, tikungan jalan, depan pintu keluar masuk, persimpangan, trotoar, dan area khusus kendaraan darurat. Selain menjelaskan lokasi larangan parkir, website ini juga memberikan informasi mengenai sanksi yang dapat diterima oleh pelanggar. Fitur ini berfungsi sebagai media edukasi bagi masyarakat agar lebih memahami aturan lalu lintas yang berlaku. Nah, yang ketiga ada statistik laporan. Selanjutnya terdapat halaman statistik laporan. Pada halaman ini ditampilkan informasi jumlah laporan yang masuk, laporan yang sedang diproses, maupun laporan yang telah selesai ditindaklanjuti. Walaupun saat ini masih menggunakan data simulasi, fitur ini nantinya dapat digunakan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat mengenai penanganan laporan oleh pihak terkait. Yang keempat ada halaman cara melapor, kemudian terdapat halaman cara melapor. Halaman ini berisi langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat saat ini yang ingin membuat laporan. Secara umum, prosesnya adalah yang pertama, mengakses website, membuka menu laporan, mengisi identitas pelapor, mengisi lokasi kejadian, mengunggah bukti foto, mengirim laporan. Nah, dengan adanya panduan ini diharapkan pengguna dapat memahami prosedur pelaporan dengan mudah. Yang kelima ada halaman buat laporan. Pada halaman ini, pengguna dapat mengisi formulir pelaporan. Informasi yang dimasukkan meliputi nama pelapor, lokasi kejadian, deskripsi pelanggaran, dokumentasi atau foto pelanggaran. Fitur ini menjadi inti dari sistem karena merupakan sarana utama masyarakat untuk menyampaikan laporan. Yang keenam ada halaman tentang kami. Nah, halaman ini menjelaskan tujuan pembuatan website, latar belakang proyek, serta informasi mengenai tim pengembang. Tujuannya agar pengguna mengetahui maksud dan tujuan dari sistem yang kami bangun. Yang ketujuh ada halaman hubungi kami. Nah, pada halaman ini pengguna dapat menemukan informasi kontak yang dapat dihubungi apabila mengalami kendala atau membutuhkan bantuan terkait penggunaan website. Nah, di slide 3 ini yaitu rencana pengembangan selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan rencana pengembangan yang akan dilakukan pada tahap berikutnya. Yang pertama yaitu backend and database. Pengembangan pertama adalah membangun backend menggunakan PHP atau Node.js yang terhubung dengan database MySQL. Nah, dengan adanya backend dan database, seluruh laporan yang dikirim masyarakat dapat tersimpan secara permanen dan dapat dikelola oleh admin. Selain itu, sistem dapat menghasilkan nomor tiket laporan secara otomatis sehingga setiap laporan memiliki identitas yang unik. Yang kedua ada autentikasi admin. Nah, pengembangan kedua adalah menerapkan sistem autentikasi yang lebih aman. Login admin nantinya akan menggunakan session atau JWT sehingga hanya petugas yang memiliki akun resmi yang dapat mengakses data laporan. Nah, hal ini penting untuk menjaga keamanan data dan mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga ada integrasi peta. Nah, pengembangan berikutnya adalah mengintegrasikan Google Maps API. Melalui fitur ini, lokasi pelanggaran dapat ditampilkan secara visual pada peta sehingga memudahkan petugas dalam mengetahui titik-titik pelanggaran yang sering terjadi. Selain itu, masyarakat juga dapat
Selain itu, masyarakat juga dapat melihat persebaran laporan pada berbagai wilayah. Yang keempat ada notifikasi otomatis. Nah, di sini kami juga berencana menambahkan notifikasi melalui email atau SMS. Ketika laporan berhasil dikirim, pelapor akan menerima informasi bahwa laporan telah diterima oleh sistem. Selanjutnya, pengguna juga dapat memperoleh informasi ketika laporan sedang diproses maupun telah selesai ditindaklanjuti. Yang kelima ada deployment dan implementasi. Nah, tahap terakhir adalah melakukan deployment penuh ke server publik. Dengan demikian, website dapat digunakan secara nyata oleh masyarakat Kota Kendari dan membantu proses pelaporan pelanggaran parkir secara digital. Nah, jadi website yang kami bangun telah berhasil menyelesaikan tahap front-end dan telah memiliki fitur-fitur utama yang diperlukan dalam sistem pelaporan pelanggaran publik. Nah, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan, seperti belum adanya back-end, database, dan integrasi peta, struktur sistem yang kami bangun sudah siap untuk dikembangkan menjadi aplikasi yang lebih lengkap dan dapat digunakan secara nyata. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan teman-teman sekalian. Sekian sedikit penjabaran mengenai progres kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.